Halo guys, welcome back to Misteri Hidup. Kalau misalnya kita sakit, pastinya kita itu suka datang ke dokter ya kan, untuk yang pastinya bisa bikin kita sehat kembali. Tapi kalau misalnya sampai nih ketemu sama dokter yang satu ini, mungkin bukannya sembuh, malah dia bakal jadi malaikat maut pencabut nyawa untuk kita. Pembunuhan, misteri, dan kasus aneh yang tidak terpecahkan. Dan kita akan kumpul di Misteri. Di video kali ini aku mau bahas cerita tentang Dr. Shipman yang dia tuh membunuh ratusan pasiennya. Jadi Harold Shipman ini merupakan seorang dokter yang membuka praktek di Greater Manchester, Inggris. Dia lulus dari Leeds School of Medicine pada tahun 1970 dan dia ini bisa dibilang dokter yang dikenal ramah banget. Tapi siapa sangka kalau misalnya ternyata dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Gak tanggung-tanggung nih, selama karir dia menjadi dokter, kurang lebih sekitar 250 nyawa manusia melayang karena dia. Dia bahkan dijuluki sebagai dokter pembunuh terbanyak sepanjang sejarah. Harold Frederick Shipman itu lahir di Nottingham pada tanggal 14 Januari 1946. Dia ini merupakan seorang putra dari seorang pengemudi truk sederhana. Harold merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Tapi entah kenapa ibunya nih yang bernama Vera, dia tuh sayang banget sama si Fred atau biasa dia panggil Freddy. Bahkan Harold ini bisa dibilang kayak emas gitu ya kalau di keluarganya. Ini menjadikan dia jadi kayak deket banget sama ibunya. Bahkan sampai dia remaja dia tuh kayak masih deket banget, istilahnya kayak masih manja gitu ya. Pada suatu hari ibunya si Vera ini mengidap paru-paru. Dan vonis ibunya menderita paru-paru ini tentunya membuat dia khawatir dan buat dia kayak takut banget. Siang malam si Harold yang masih remaja pada saat itu mengurusin ibunya. Selama masa-masa ini si Harold tuh sering melihat ibunya itu dikasih morfin sama dokter yang menangani ibunya. Jadi emang sengaja dikasih morfin biar mengurangi rasa sakit yang dialami oleh ibunya. Meskipun tentunya itu kan kayak cuma penghilang rasa sakit, painkiller istilahnya gitu ya. Jadi nggak menyembuhkan penyakit dari sang ibu. Vera akhirnya meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1963. Dan ini menjadikan kayak pukulan berat banget buat Harold yang pada saat itu dia tuh berusia 17 tahun. 2 tahun setelah kematian ibunya, dia kemudian masuk ke kampus Leeds School of Medicine. Dan setahun berselang dari itu, yaitu pada tanggal 5 November 1966, si Harold ini menikahi kekasihnya yang bernama Primrose May Oxtoby. Dan mereka pun dikaruniai 4 orang anak. Shipman itu lolos sebagai dokter muda pada tahun 1970. Kemudian setelah lulus nih, dia itu bergabung di sebuah klinik di kota Todmorden. Tapi nggak lama dia bekerja di sana, dia itu dicurigai menjadi penyebab kematian dari sejumlah pasien yang ada di sana. Jadi di klinik tersebut ada seorang juru rekam medis yang bernama Marjorie Walker. Jadi dia tuh curiga gitu dengan resep-resep yang diresepkan oleh si Harold. Karena penggunaan obat-obat ini, obat-obat bius dan juga penenang yang diresepkan oleh Harold itu kayak nggak masuk akal banget. Walker tuh melihat kalau misalnya Harold itu sering sekali meresepkan Petidin. Jadi Petidin ini merupakan obat penghilang rasa sakit yang dia tuh kayak mirip-mirip sama morfin. Dan dia tuh meresepkan dalam jumlah besar gitu kepada pasien, bukan hanya yang rawat inap tapi juga rawat jalan. Padahal sebenarnya kalau menurut dia gitu ya, pemberian obat itu tuh sebenarnya nggak dianjurkan. Akhirnya kejanggalan ini pun dilaporkan dan dokter-dokter yang ada di situ pun kemudian kayak menginvestigasi gitu, menyelidiki tentang Shipman. Setelah diselidiki nih, ternyata Shipman itu terbukti memanipulasi resep dengan menggunakan Petidin ini. Dan resep ini sebenarnya bukan untuk pasien-pasien yang ada di situ, tapi untuk diri dia sendiri. Setelah nih ulahnya terbongkar, akhirnya dia pun kayak minta maaf. Tapi dia tetap dikirim ke pusat rehabilitasi narkoba dan dia didenda 600 pound sterling. Sanksi yang diterima oleh Shipman ini bisa dibilang cukup ringan. Bahkan setelah dia menjalani hukuman, dia itu bisa kembali lagi berkarir sebagai dokter. Meskipun ya pastinya beda klinik dong, gak mungkin klinik yang sama kan. Dan gak ada yang nyangka kalau misalnya si Shipman ini malah menjadi nekat lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Shipman akhirnya melamar pekerjaan di sebuah rumah sakit yang bernama Donnybrook Medical Center yang berada di kota Hyde, Inggris. Hebatnya nih, dia tuh nggak pernah nutupin kalau misalnya dia tuh pernah berurusan dengan masalah klinik yang kemarin itu. Dia tuh nggak menutupi. Dia mengakui kalau dia itu pernah salah dan dia janji kalau dia nggak bakal ngulangin hal itu lagi.
Apalagi kayak ketika waktu berjalan gitu ya, dia tuh terkenal ramah dan baik banget sama semua pasien dan juga kolega-koleganya yang bekerja di rumah sakit tersebut. Jadi orang-orang tuh percaya aja gitu sama dia. Selain bekerja di Donnybrook, ternyata dia itu juga pernah bekerja di Pontefract General Infirmary di Pontefract, West Riding of Yorkshire. Dan pada tahun 1974 dia juga pernah bekerja di Abraham Ormerod Medical sebagai dokter umum. Nggak ada yang bisa mastiin sebenarnya dia mulai pembunuhan itu sejak kapan, dari mulai kapan itu nggak ada yang bisa mastiin. Tapi kayak udah aku bilang sebelumnya ya, dia tuh kayak emang udah bermasalah gitu. Baru aja dia lulus kedokteran, dia tuh kayak emang udah bikin masalah. Besar juga kemungkinan kalau misalnya jumlah korbannya ini bukan cuma 250 orang, tapi mungkin aja lebih besar dari itu jumlahnya. Chapman mulai bekerja sebagai dokter umum di Hyde itu sepanjang awal tahun 1980-an dan karirnya itu bisa dibilang relatif mulus banget. Setelah dari situ dia kemudian memulai prakteknya sendiri ini di 21 Market Street pada tahun 1983. Chapman itu menjadi salah seorang anggota dari komunitas di daerah tersebut dan dia bisa dibilang cukup dihormati. Intinya namanya ini terkenal bersih dan dia itu dihormati banget dan benar-benar kayak dihargai gitu sama orang-orang. Pasien dari Chapman itu bisa dibilang cukup banyak banget dan bahkan dia itu pernah diwawancara di televisi. Hingga akhirnya pada Maret 1988, seorang wanita yang bernama Linda Reynolds, dia ini berasal dari Donnybrook Surgery yang ada di Hyde. Dia mengatakan kalau misalnya dia prihatin terhadap John Pollard, yaitu seorang koroner yang berada di distrik Manchester Selatan. Reynolds itu merasa aneh nih dengan tingkat kematian dari pasien si Chapman. Kenapa kok kayak gak wajar banget? Ada lagi seorang pria yang bernama Alan Massey. Dia ini seorang pengurus rumah duka yang ada di kota Hyde yang ada di Inggris. Dia tuh merasa heran dan curiga nih dengan sejumlah jenazah-jenazah ya yang dia tangani. Jenazah-jenazah ini itu nyaris kayak mirip semua gitu karakteristiknya. Yaitu seorang wanita, terus udah tua, tinggal sendirian. Dan gilanya lagi, mereka ini semuanya adalah pasien dari Chapman. Massey itu merasa janggal dengan kondisi mayat ketika dinyatakan meninggal. Mereka ini memang meninggal dalam posisi bisa dikatakan kayak wajar. Mereka nggak kelihatan kayak orang yang sakit berat yang mau meninggal. Misalnya aja, mereka ini ditemukan pada posisi kayak duduk di kursi atau kayak berbaring di sofa. Semuanya tuh berpakaian lengkap dan bisa dibilang mereka tuh menggunakan pakaian yang bisa dibilang normal, yang gak memperlihatkan kalau misalnya mereka ini dalam kondisi sakit parah. Si Massey akhirnya itu pun datang menemui Chapman dan menanyakan hal ini. Jawabannya Chapman itu kayak, ya iyalah namanya mereka udah tua gitu kan. Mereka kan udah lanjut usia, jadi wajar aja kalau misalnya mereka meninggal. Dan untuk meyakinkan si Massey, bahkan dia itu kayak mengeluarkan sertifikat kematian gitu bagi pasien-pasien ini. Massey pun akhirnya percaya, tapi si Massey ini punya anak cewek. Nah, anaknya ini ngerasa aneh kan, dan akhirnya dia menceritakan hal ini kepada seorang dokter yang bernama Susan Booth. Booth ini ternyata sebelum dikasih tahu sama anaknya Massey, dia tuh emang udah kayak naruh kecurigaan terhadap si Chapman, dan akhirnya dia pun ngomong lagi nih sama dokter-dokter yang ada di daerah situ. Salah satunya yaitu dokter Linda Reynolds. Nah, Linda Reynolds inilah yang akhirnya itu melaporkan kejadian atau fenomena ini ke kantor polisi. Data kematian dari pasien Chapman ini pun akhirnya diteliti. Tapi sayangnya nggak ditemukan bukti yang lengkap untuk mengajukan tuntutan. Pada saat itu polisi juga menganggap kalau misalnya emang ini merupakan kematian wajar dan nggak ada yang perlu diselidiki lagi. Namun pada tanggal 24 Juni 1998, Kathleen Grundy meninggal secara mendadak. Grundy ini merupakan pasien dari Chapman dan dia itu mantan wali kota daerah setempat. Jadi meskipun dia udah tua, si Grundy ini tuh aktif gitu dalam berbagai urusan sosial. Grundy ini tinggal sendiri di rumahnya. Kemudian dia ditemukan meninggal dalam baju formal dengan posisi terbaring di sofa. Grundy ini punya anak yang bernama Angela Woodruff. Dan sang anak itu merasa kayak kematian ini nggak wajar banget dan mendadak. Itu tahu banget kalau misalnya ibunya tuh nggak punya riwayat penyakit parah apapun. Yang buat si Angela ini merasa curiga lagi. Jadi si ibu itu mewariskan sejumlah uang sebanyak 386.000 pound sterling kepada seorang dokter yang bernama Harold Chapman. Nah, jadi Harold ini itu kayak dokter pribadinya. Dan cukup aneh kan ya, kok bisa-bisanya gitu ibunya tuh mewariskan uang kepada si Harold sementara kan dia punya anak. Surat warisan itu tentu membuat
semua ini jadi aneh kan. Surat itu diketik dengan mesin ketik biasa dan gak rapi banget. Tanda tangan dari si ibu ini pun gak kelihatan kayak biasanya. Si Angela ini yakin kalau misalnya tanda tangan ini palsu, karena dia tuh tahu banget kalau misalnya ibunya ini orang yang perfeksionis, yang rapi. Gak mungkin banget ngetik seperti itu, berantakan udah gitu, tanda tangannya juga aneh. Akhirnya untuk memastikan penyebab kematian dari si Grundy ini, jenazahnya pun digali kembali dan kemudian diotopsi. Padahal di dalam surat wasiatnya nih, dia tuh bilang kalau misalnya dia tuh pengennya itu dikremasi. Pada saat digali kembali, jenazah itu tuh udah dimakamkan selama 81 hari. Sejumlah sampel dari organ dan juga jaringan tubuh itu kemudian diambil dan datanya ini disebar di beberapa laboratorium yang ada di kota tersebut. Hasil otopsi menunjukkan kalau misalnya di dalam tubuh Grundy itu terdapat banyak banget jejak obat penghilang rasa sakit sejenis morfin, dan dosisnya itu tinggi banget. Dosis yang tinggi banget inilah yang katanya menjadi penyebab kematian dari si Grundy. Karena dosisnya tinggi banget, akhirnya dia pun overdosis dan itulah yang menyebabkan dia meninggal. Padahal dari catatan kesehatannya, si Grundy itu sama sekali nggak butuh sebenarnya obat penghilang rasa sakit seperti morfin ini. Kemudian di tempat lain, polisi itu melakukan penyelidikan mendadak nih terhadap tempat praktek dari si Shipman. Penggeledahan ini emang dilakukan secara mendadak, jadi kan dia tuh nggak sempat kayak kalau misalnya ada barang bukti untuk dilenyapkan gitu. Setelah dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukanlah satu mesin tik bermerek Brother. Mesin tik inilah yang diduga digunakan Shipman untuk membuat surat wasiat palsu. Tapi pada saat itu Shipman bilang kalau misalnya Grundy itu sering banget minjem mesin tiknya dia ini. Nah, karena semakin aneh, akhirnya kuburan dari sejumlah pasien Shipman pun itu dibongkar. Kemudian dilakukan otopsi terhadap jasad-jasad ini dan hasilnya itu sama semua, yaitu dia itu terdapat sejenis morfin dalam dosis yang tinggi banget. Ada seorang profesor klinik anestesi yang bernama Henry McQuay mengatakan kalau misalnya pasien disuntik dengan 30 mg morfin itu akan mati 10 menit setelahnya, karena dia morfin itu akan menghentikan pernafasan. Jadi kronologinya pada tanggal 24 Juni 1988 si Grundy itu membuat janji dengan Shipman untuk mengecek darah. Tubuh Grundy ditemukan 3 jam kemudian di sofa rumahnya. Pada saat itu ia ditemukan oleh 2 orang kawannya. Mereka itu cemas gitu ya, harusnya mereka itu ada acara makan siang, tapi si Grundy itu udah gak datang, gak ngasih kabar juga. Akhirnya mereka ngecek rumahnya. Kemudian si Shipman pun dipanggil. Tanpa panik tuh tiba-tiba meninggal. Nah, pada saat itu si Shipman bilang kalau misalnya kematiannya itu karena usia tua. Ternyata si Shipman ini emang pengen menguasai harta dari Grundy. Makanya dia tuh kemudian memalsukan surat wasiat. Tapi hal itu malah bikin dia makin dicurigai. Sementara itu penyelidikan itu mengidentifikasi 215 orang yang mati karena morfin, dan kemungkinan ada sekitar 250 orang yang menjadi korban. Dan sekitar 80% korbannya ini adalah wanita-wanita yang tua. Korban termudanya yaitu seorang pria berusia 41 tahun. Kemudian si Shipman itu kan dianalisa di psikiater, dan katanya si Shipman menunjukkan gejala nekrofilia klasik. Jadi dia itu kayak memiliki kepuasan seksual gitu ngelihat orang mati di tangannya. Dia kemudian akhirnya ditahan atas tuduhan pembunuhan pada September 1998. Shipman kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tapi ia ditemukan gantung diri di selnya di penjara Wakefield menjelang malam ulang tahunnya yang ke-58. Akhirnya dinyatakan meninggal pada pukul 8.10 karena menggantung dirinya dengan menggunakan spray. Nah, jadi itu dia tentang Dr. Shipman, killer banget, gila, serem banget. Hati-hati ya milih dokter, jangan sampai di dokter yang salah. Nah, kalian suka sama konten ini jangan lupa klik like, comment, dan share, dan jangan lupa juga subscribe dong YouTube channel aku. Segini aja, thank you and bye.